Di tutorial Adobe Photoshop kali ini saya akan coba membuatkan tutorial bagaimana kita bisa mengefek foto kita dengan efek color grade foto ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat ini modelnya saya pakai adik bayi yang lucu dan saya kasih efek grid kotak-kotak persegi dan langsung saya kasih tambahan sebuah warna-warni dan dengan efek layernya itu dengan color ya. Ini cukup mudah, siapkan model objek fotonya lalu buka Adobe Photoshop kalian. Oke, sebelumnya tutorial kali ini sebenarnya ada dua tutorial ya. Yang pertama saya ajarkan ngebuat grid yang benar-benar presisi ya, dan yang kedua baru diimport dikreasikan dengan foto kita tadi di efek dengan warna ya. Oke, yang pertama teman-teman masukkan atau import fotonya, yaitu bisa klik file. Di sini klik open dan di sini saya siapkan modelnya ada cewek yang kecil ini ya teman-teman ya. Dan teman-teman harus bisa lihat pertama ukuran fotonya teman-teman itu berapa ya. Jadi kita di sini juga belajar hitung-hitungan ya, karena grid itu kalau bisa kita bisa mengatur biar pas gridnya, tapi sebenarnya nggak pas pun nggak masalah ya. Contohnya seperti ini, Photoshop pun udah nyediain grid ya. Jadi di sini misalkan teman-teman bisa pilih yaitu diklik sebentar, bisa di klik view di sini, bisa klik show. Di sini bisa pilih grid dan dia udah ada gridnya ya. Terus gimana kalau gridnya kecil-kecil gini? Oke, teman-teman kalau ngatur foto defaultnya di Photoshop default ya, ngatur besar kecilnya grid ya. Teman-teman bisa ke edit, bisa ke preference, kita bisa pilih yaitu guides, grid and slice ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sudut kiri ini belum saya rubah. Di sini ada guides untuk guide, grid and slice-nya. Di sini ada grade line ever. Kalau teman-teman misalkan naikkan nilainya jadi 10, teman-teman bisa lihat ya, di sini makin besar. Misalkan subdivisionnya saya naikkan 10, jadi dia ini ukurannya ya, grid line every sama subdivisionnya ya. Ini bisa dirubah ukurannya mau centimeter. Kalau pixel dia makin kecil-kecil ya, namanya pixel ya. Kalau inch dia semakin besar. Jadi terserah teman-teman mau memakai yang mana. Ini untuk merubah defaultnya ya. Photoshop udah nyediain sih, tapi ini saya nggak memakai ini. Ini untuk memunculkan aja ya, tapi saya nggak memakai ini. Oke, di sini saya close, dan kalau emang mau disable lagi kita klik view, kita pilih show dan gridnya kita hilangkan. Saya nggak memakai ini ya, karena nanti saya butuh ada outline-nya ya. Jadi di sini terus kita harus munculkan yaitu rule atau penggaris di atas dan kiri ya. Bagaimana cara memunculkan? Teman-teman bisa tekan Ctrl plus R, Romeo, dan dia bisa muncul seperti ini ya. Saya ulangin lagi, kalau ditekan Ctrl R lagi dia hilang ya. Jadi ini ibarat Ctrl R ini ada penggaris atau ukuran satuan di atas dan di kiri doang. Di bawah sama kanan nggak usah ya, nanti ngikutin. Dan di sini teman-teman bisa lihat, bisa diklik kanan, minta dirubah ukurannya centimeter boleh, pixel boleh ya. Misalkan di sini saya rubah pixel dan di sini ada ukuran pixelnya. Kalau klik view, klik fit on screen, foto kita bisa terlihat ya. Misalkan di sini kita klik image ke image size. Jadi foto saya ini ukurannya 1900 kali 1000 pixel ya. Jadi saya buat satuannya pixel, berarti rule-nya atau penggarisnya saya buat pixel ya. Oke, di sini saya buat persegi aja biar nggak lama-lama ya. Jadi saya buat ukuran persegi ya. Jadi di sini saya buat ukuran persegi aja fotonya seperti ini, dan mungkin di sini saya buat saya crop aja di sini. Nah, seperti ini ya, baru saya tekan enter ya. Dan di sini biar biar cepet aja ya. Dan di sini ukurannya udah berubah teman-teman ya, karena udah saya crop ya. Jadi ukurannya 0 di sini teman-teman bisa lihat ya, sampai 1000. Berarti ini 1000 pixel kali, di sini juga yang kiri ini 1 sampai 1000 ya di bawah. Jadi ini ukurannya 1000 pixel kali 1000 pixel. Kalau nggak percaya kita cek ya. Klik image ke image size, ukurannya 1000 pixel dan 1000 pixel. Jadi nanti kita bisa pikir ya atau hitung, berarti kalau ngebuat gridnya kotak-kotak bisa 100 pixel bisa, 50 pixel bisa, 25 pixel bisa, atau 200 pixel bisa. Jadi teman-teman di sini biar enak ya. Jadi teman-teman bisa bagi kotak-kotaknya biar sesuai. Berapa sih ukurannya biar dibagi 1000 itu habis? Itu. Jadi kali ini saya akan buat 100 pixel ya. Oke, di sini saya close. Kalau sudah, kita buat new layer. Di sini teman-teman kita buat namanya grid ya.
Lalu di sini teman-teman beralih ke gradient tool, dan di sini teman-teman bisa pilih yaitu di sini kita pilih linear aja, dan kita pilih yang hitam ke putih. Yang putihnya kita ganti agak sedikit gelap ya. Oke, seperti ini. Jadi hitam ke abu-abu, kita klik OK. Kita sapukan dari ujung kiri ke ujung bawah. Dia jadinya seperti ini ya. Dan setelah itu teman-teman kita bisa beralih yaitu ke filter. Kita bisa pilih ke kita ke pixelate, kita ke mosaic ya. Dan mungkin saya atur menjadi 100 ya teman-teman ya. Oke, saya buat 100 ya. 100 square jadinya seperti ini kan, tadi 100 pixel ya. Lalu kita klik OK. Baru setelah itu kita beralih ke filter, kita pilih filter gallery di sini. Jadi di sini kita beralih ke yaitu ke brush stroke, kita pilih accented edge di sini. Teman-teman bisa lihat ya di sini previewnya di sebelah kiri. Dan ukurannya kita atur edge width-nya 1, edge brightness-nya 50, dan smoothness-nya kita buat 1, kita klik OK ya, dan dia jadinya seperti ini. Kita ngerasa kurang terang lagi, oke, kita tambahkan filter lagi, kita ke filter gallery biar stroke atau outline-nya biar lebih cerah ya. Seperti ini. Kita bisa pilih ke stylize, kita klik glowing edge, dan dia semakin kelihatan ya outline stroke putihnya ya. Dan ukurannya seperti ini, edge width-nya 1, edge brightness-nya 20, smooth-nya 1. Kalau sudah, klik OK. Dan dia udah kelihatan. Kalau kita zoom, kita udah dapat stroke atau outline-nya ya. Jadinya seperti ini ya. Ini per 100 pixel teman-teman ya. Oke, saya balikin. Kalau nggak percaya kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke kanan, 10 ke bawah. Jadi pas kan 1000 pixel itu ada 10 kotak sekian ya teman-teman ya. Oke, dan kalau sudah grid seperti ini, kita bisa pilih yaitu ke image, ke adjustment, kita bisa pilih invert teman-teman ya. Dan seperti ini ya. Dan atau bisa juga kita hilangkan hitam-hitamnya, kotak hitamnya ini kita hilangkan, yaitu kita ke Magic Wand Tool, kita klik ambil satu bagian aja yang hitam, klik seperti ini, kita pilih select, kita pilih similar biar dia terseleksi semua yang warna hitam, terus kita tekan del, dan dia udah terhapus, dan dia seperti ini. Ini udah muncul grid ya. Kalau kita zoom seperti ini, dan teman-teman bisa lihat udah ada gridnya ya. Kalau kita pengen nambahin, saya tambahin ketebalan outline-nya sedikit. Kita bisa klik kanan, kita bisa pilih blending option. Saya tambahkan stroke di sini. Saya tambahkan dengan warna putih. Terserah ya warnanya teman-teman apa ya. Mungkin di sini saya tambahkan dengan warna putih dan size-nya 1 aja, 1 pixel. Jadi sedikit agak lebih tebal. Dan setelah itu, ini kan satu kotak kan ukurannya 100 pixel ya. Kita buat brush tool dulu teman-teman ya, ukurannya 100 pixel. Saya udah ngajarin membuat brush tool ya. Kita buat lembar kerja baru, klik Ctrl N, dan di sini saya tulis 100 pixel biar pas 100 pixel. Dan tadi ini 100 ya ukurannya ya. Kita klik OK. Kalau kita cek dulu berapa tadi pixelnya, berarti pixelnya 100 ya. Oke, dan setelah itu teman-teman di sini kita klik 2 kali. Kalau namanya brush itu nggak bisa putih ya, kita harus jadikan hitam. Jadi kita harus rubah ke image, ke adjustment, kita pilih invert, dan dia jadi hitam seperti ini. Baru kita pilih klik edit, kita pilih define brush preset. Kita buat brush preset di sini namanya kita namakan grid ya. Jadi kotak aja sih. Kita klik OK. Kenapa kita buat brush? Biar kita lebih lincah aja. Setelah itu kita close, kita no. Kita balik ke yang AD ini, kita mulai mendekorasi dengan warna menggunakan brush kotak ya. Kita cek, kita beralih ke brush tool di sini. Kita cek settingannya. Kita tarik ke bawah ya teman-teman ya. Kita tarik ke bawah lagi, di sini ada di bagian terakhir ini kotak ya. Ini yang baru saya buat ya. Kita klik aja di sini teman-teman, dan ini ukurannya udah 100. Kalau nggak percaya kita zoom lagi. Jadi kita buat new layer di sini, kita ganti dengan color ya. Ya. Ibarat kita buat tutup, tapi colornya taruh di bawah layer grid seperti ini. Dan di sini teman-teman kalau nggak percaya, kita balik ke warnanya, kita bisa tinggal diklik aja, dia udah jadi putih seperti ini. Misalkan mau yang mana diklik, dia udah jadi putih seperti ini ya. Baru kita eksekusi ya teman-teman ya. Oke, yang pertama mungkin misalkan ada bagian yang kita tutup ya teman-teman ya. Mungkin yang di ujung ini kalau ini terserah kreasi teman-teman ya.
Oke, ini putih, ini juga nggak penting. Saya tutup putih di sini, dan ini juga saya tutup putih. Oh, mungkin ini ada topinya ya, nggak usah ya. Atau kita juga bagian warna semua juga boleh di sini. Oke. Kalau masalah seperti ini teman-teman bisa berkreasi sendiri ya. Mana yang ditutup putih, mana yang diwarnain, itu bisa berkreasi sendiri ya. Kita beralih ke sini, misalkan. Oke, ini saya tutup semua aja bagian sininya teman-teman. Putih itu ibarat ada yang ditutup ya. Oke, seperti ini kita tarik ke atas. Ini yang nggak ada wujud objeknya, kita tutup putih teman-teman. Oke, dan seperti ini ya. Baru ini color, saya tulisin warna putih. Kita klik OK, kita balik. Buat new layer lagi, di atas layer putih kita namakan color. Ini untuk kita ngedesain ya. Baru kita dari atas ya, misalkan kita pilih klik foreground-nya, misalkan kita pilih merah dulu ya. Oke, di sini saya pilih merah, terus di sini merah, di sini juga merah, di sini juga merah. Teman-teman bisa terusin sendiri ya. Ingat-ingat, nggak sesuai dengan saya juga nggak masalah, bisa diterusin sendiri ya. Oke, diwarnain dulu, pokoknya dipasin, ditembak pakai brush. Di sini sekali klik. Oke, ini nggak saya contohkan semua, terus diganti misalkan biru misalkan. Oke, biru dari atas lagi, mana yang harus ditutup, biru, ini juga biru, ini juga biru. Teman-teman selesaiin sendiri nanti ya, berkreasi sendiri ya, warna suka warna-warna apa aja itu nanti terserah teman-teman ya. Oke, ini biru, terus kita rubah lagi ke foreground, kita ganti warna kuning ya misalkan. Oke, di sini juga kuning. Jadi ini juga butuh apa ya? Butuh keinginan teman-teman aja ya, mau warnanya warna apa ya. Oke, di sini kuning, di sini kuning, juga di sini juga kuning. Terserah teman-teman sih mau berkreasi yang mana ya. Kayak gimana? Ini juga kuning. Mungkin ini saya tutup kuning dan saya buat lagi misalkan hijau ya. Nanti perubahannya nanti terakhir ya. Oke, saya tutup hijau, ini hijau, ini juga hijau, ini hijau juga misalkan. Jadi berkreasi sendirilah teman-teman ya. Oke, ini juga hijau, ini juga hijau misalkan. Oke, saya ganti lagi ke pink misalkan, ke pink. Oke, di sini kita ganti ke pink. Di sini kita ganti pink, kita ganti pink juga di sini. Di sini kita ganti pink juga. Di sini juga pink. Di sini juga pink. Oke. Di sini juga pink misalkan. Oke. Jadi warnanya kayak pelangi ya. Emang kayak gimana lagi? Emang kayak gini ya. Oke, baru kita rubah lagi. Misalkan warnanya agak sedikit biru muda. Oke, biru muda. Di sini saya tutup biru muda, matanya juga biru muda, D-nya di sini juga biru muda, nggak apa-apa biar cepet. Oke, di sini biru muda juga, di sini biru muda, di sini biru muda. Terus kita ganti warna apa lagi ya? Ungu misalkan. Oke, di sini ungu, di sini juga ungu. Oke, di sini juga ungu. Oke, misalkan ini udah cukup selesai ya. Kalau teman-teman misalkan udah ngebuat warnanya semua seperti ini, teman-teman tinggal ke layer color, dari mode normal kita rubah ke color ya, dan seperti ini. Dan jangan lupa layer yang tadi gambar image-nya tadi kita rubah dulu ke image, ke adjustment, kita pilih di saturate ya. Mana di saturate? Oke, seperti ini. Dan di colornya bisa atur opacity-nya, seleranya teman-teman terserah mau berapa. Saya buat di sini buat 890 aja ya. Oke, dan ini udah jadi teman-teman ya. Cukup mudah, kita harus dibuat berkreasi. Tutorial kali ini saya mengajarkan 2 tutorial bagaimana ngebuat ukuran grid dengan outline atau stroke yang kita bisa kombinasikan dengan foto kita dikasih warna sesuai kotak-kotak yang tadi kita buat ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.